Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K khususnya guru kelas SD atau PGSD berdasarkan pengembangan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna P3K PGSD tahun 2024 berisi soal, jawaban, dan pembahasan teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buku asli P3K PGSD dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media. Dalam suku Dani ada tradisi yakni memotong jari yang disebut dengan A. Manten kucing, B. Iki palek, C. Gebuk ende, D. Mapandetrasi, atau E. Tradisi ngayau. Tradisi memotong jari dalam suku Dani adalah Iki palek. Opsi jawaban B. Iki palek adalah tradisi suku Dani Papua, memotong satu ruas jarinya sebagai bentuk kesetiaan terhadap orang terdekatnya yang meninggal. Pemotongan jari juga diartikan sebagai rasa sakit yang luar biasa. Jari diartikan sebagai simbol kerukunan, kesatuan, dan kekuatan dalam diri manusia maupun keluarga. Soal berikutnya, pencak silat diakui oleh UNESCO pada tahun 2021, 2020, 2019, 2018, atau 2017. Pencak silat diakui oleh UNESCO pada tahun 2019. Tradisi pencak silat ditetapkan oleh UNESCO sebagai WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, pada sidang ke-14 Intergovernmental Committee for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage yang berlangsung di Bogota, Kolombia, tanggal 9 sampai 14 Desember 2019. Pada sidang tersebut, terdapat 42 nominasi untuk diinskripsi sebagai WBTB, termasuk tradisi pencak silat dari Indonesia. Jawaban adalah C. Pencak silat diakui oleh UNESCO tahun 2019. Sebuah bus dapat melaju menggunakan tenaga surya. Proses terjadinya kelistrikan sehingga bus dapat berjalan adalah A. Energi cahaya menjadi energi listrik menjadi energi gerak. B. Energi kimia menjadi energi listrik menjadi energi gerak. C. Energi cahaya berubah menjadi energi kimia, kemudian menjadi energi gerak. D. Energi cahaya menjadi energi kimia menjadi energi listrik. Atau E. Energi cahaya berubah menjadi energi gerak, kemudian berubah menjadi energi listrik. Bus melaju menggunakan tenaga surya. Karena sumber energinya adalah tenaga surya, jelas opsi B salah. Karena ini adalah kimia. Antara A, C, D, dan E, jawaban yang tepat adalah A. Energi cahaya diubah menjadi energi listrik, kemudian diubah menjadi energi gerak yang dapat menggerakkan bus. Jelas jawabannya adalah A. Perubahan energi pada bus dengan sumber tenaga surya. Bagaimana urutan kecepatan dari tabel di atas jika diurutkan dari yang terkecil? Banyak sekali soal seperti ini yang muncul di tahap 1 maupun tahap 2 terkait jarak, waktu, dan kecepatan. Rumus kecepatan adalah V sama dengan S per T atau jarak dibagi waktu. Maka di sini adalah V kecepatan. Kita hitung dari Rino adalah jaraknya 1 km, waktunya 15 menit. Dibagi saja, hasilnya adalah 0,067. Kemudian Bella, jaraknya 4 km, waktunya 30 menit. 4 km dibagi 30 menit adalah 0,13. Kemudian Sinta, 2 km dibagi 20 menit adalah 0,1. Kemudian untuk Dea, 0,5 dibagi 6 menit, hasilnya adalah 0,083. Yang ditanyakan adalah urutan kecepatan dari yang terkecil. Maka yang pertama adalah Rino, 0,067. Yang kedua adalah Dea, 0,083. Yang berikutnya adalah Sinta, 0,1. Yang terakhir adalah Bella, 0,13 yang tertinggi. Jadi urutan kecepatan dari yang terkecil adalah Rino, Dea, Sinta, Bella. Rino, Dea, Sinta, Bella ada di opsi jawaban C. Banyak muncul soal terkait jarak, waktu, dan kecepatan dapat dipelajari lebih lanjut. Motivasi spiritual yang luhur bahwa kemerdekaan kita adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pernyataan di atas merupakan makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke
A pertama, B kelima, C kedua, D keempat, atau E ketiga. Kemerdekaan adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jelas adalah makna dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ketiga, bahwa bunyinya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Sangat jelas, dapat dipelajari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama sampai dengan keempat untuk persiapan seleksi P3K tahap ketiga atau tahun 2022. Soal berikutnya disajikan beberapa pernyataan berikut. 1. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian penambahan dan pengurangan. 2. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan. 3. Operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. 4. Operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Pernyataan di atas yang benar adalah terkait operasi hitung. Kita cek dari yang nomor 1. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian penambahan dan pengurangan. Ini jelas benar. Yang nomor 2, operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan. Ini jelas salah. Yang nomor 3, operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. Ini tepat. Yang nomor 4, operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Ini juga tepat. Jadi yang benar adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, 4 ada di opsi jawaban D. Cara budidaya madu saat memanen yang tepat. 1. Mengambil madu untuk disisakan dimakan lebah. 2. Mengambil madu jika sudah cukup waktunya. 3. Menyiapkan sarana dan prasarana yang lengkap. 4. Menghindari lebah agar tidak mati. 5. Menyemprot lebah dengan asap. Manakah opsi urutan memanen madu yang tepat? Jawaban yang benar adalah E, 1, 2, dan 5. 1. Mengambil madu untuk disisakan dimakan lebah. 2. Mengambil madu jika sudah cukup waktunya. Yang kemudian adalah 5. Menyemprot lebah dengan asap. Ini adalah langkah yang tepat saat memanen. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna P3K PGSD tahun 2024. Berisi soal, jawaban, dan pembahasan teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buku asli P3K PGSD dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media.